Kalau saya kan kembali ke apa itu telinga ya maksudnya. Sekarang kalau karakternya orang Madura kan suka tapak gitu, Iya, tendang gitu. heeh, galak maksudnya itu. Galak ya. Kalau galak mana itu? Kalau itu ya sama aja kan, kalau kayak gini yang jelas malah kalau nyari flatnya, baru nanti nyetingnya ini sesuaikan sama ini. Kalau nanti mau digalakin kan di EQ bisa dari Bisa sini. ya? Ya, kan fungsinya DLMS ya buat motong frekuensi sama nge-EQ itu. Jadi kalau masalah kayak nebelin kendang, nebelin itu kalau menurut saya tergantung yang megang aja sih kayak gitu. Tapi kalau secara apa itu dasarnya yang jelas adalah suara sama fungsi dari Untuk fiturnya clarity itu. itu Sama aja sih. sama ya? Mirip Kurang ini lebih sama ini ya? sama ya. Pokoknya kalau harga di bawah 5 ini sama ini hampir kayak nggak bisa dibedain. Nah, tapi kalau pengen yang clarity lagi yang 8 juta ke atas tadi. Merek Paslab. Kalau Wisdom kan cuman ini TP-nya NX aja. Itu pas lihat tiba tinggi tuh, Bu ya. Iya, Helix itu yang terbaru itu. Itu kalau itu bisa bedain. Kalau itu ya jelas suaranya beda sama ini. Beda banget. Ya beda banget kalau clarity-nya. Kalau clarity harga di bawah 5 nggak bisa dibandingin sama yang 10 jutaan. Beda ya? Iya. Tapi kalau masalah clarity kan tergantung speaker yang digunakan juga. Selama speakernya nggak terlalu clarity kan dikasih ini pun ya wis Sama. sama aja itu. Jadi kembali ke kebutuhan. Kalau kayak sekelas konser besar ya nggak mungkin kalau pakai yang model kayak gini kan gainnya lebih Ini kecil. kampung ya. Ya, tapi kalau kayak orang makanya kalau orang apa itu bisa dibilang orang jenangan lah itu banyak sekali pakai Wisdom, pakai Paslab NX. Wisdom ini kalau buat jenangan kan ya harganya bisa dibilang terjangkau. Suaranya ya lumayan kan Sewanya gitu. pun kan Sewanya pun juga itu. Makanya kalau bisa dibilang Wisdom kelas ini kampung. nah bisa dibilang buat apa itu dibuat untuk jenangan ya standar lah Ini sama Paslab. apa? EQ ada juga out in. Sama ini Ada. tak lihatkan ya ini ya fiturnya ya yang atas dulu ya. Hmm. Ini anu Tur. Ini inputnya. Kalau yang NX ini bisa di anu ya, kelihatan ya? Iya, iya. Kalau NX ini inputnya ada gain, ada PEQ. EQ-nya ini ada 5 di input. Terus crossover, ya buat motong frekuensi, ada gate-nya, ada kalau mau di link bisa gain. Nah, yang Wisdom ini isinya ini di inputnya. Kan bisa dibedain langsung nanti. Ada gain juga, PEQ-nya Wisdom di input ada 8. Terus low pass sama kayak tadi ya buat motong frekuensi, delay ada, terus fase sama atas juga ada fasenya, git sama atas juga ada. Ini jadi bisa dibilang ini sama aja sih. Sama ya. Nah, untuk outputnya untuk outputnya ini kalau pas lab, nah ini PAQ-nya ada 1 sampai dengan 7. Nah ini sampai dengan 7 untuk outputnya. Kalau di Wisdom ini ada 1 sampai dengan 9. Jadi EQ-nya ya sama aja, cuma jumlah ini 7 ini 9. Ini di outputnya. Terus crossover ini gain, EQ tadi, crossover, terus ini metrik sama metrik, delay sama kompres, fase, kompresnya mestinya ada juga. Bentar. Metrik, delay, fase, kompres sama ada ya. Semua sama ya. Outlink sama ada. Gain ya fiturnya ya mirip-mirip, hampir nggak ada perbedaan. Itu fiturnya. Nah sekarang kalau untuk suara ini coba yang emang bocornya atas bawah atasnya ya rawo. Nah atas dulu. Ini kalau pakai speaker saya ini saya pakai untuk speaker saya. Sampai ke rumah lain ya. Gimana? Sampai ke rumah lain speaker lain. Ya beda. Jadi kalau beli di LMS jangan suruh nyeting sama penjualnya, tapi nanti beda ya? belajar sendiri sama. Iya. Kalau nggak punya alat didengerin, jadi dibunyiin, sama nanti dimainin ini. Kan nanti denger loh, oh ini kurang kayak gini, kayak gitu. Kadang ada beberapa orang yang, mas aku beli DLMS tapi minta disettingin, itu ya keliru karena beda speaker. Betul. Ya, beda speaker kan beda. Ibaratnya ini kan driver, sopir. Jadi tergantung mana yang kita kendarai kan gitu. Jadi kalau yang kita pakai speakernya apa ya harus sesuaikan. Cuman kadang ya ada yang nggak paham, dikira kayak gini disetting di sini enak, enak. dipasang neng omahe podo.
Beda jauh ya. Iya, nanti didengerinnya sama dimainin bisa sama didengerin. Kan nanti kelihatan oh pasku segini kayak gitu. Jadi nanti motongnya berapa dipas-pasin. Kalau ini buat speaker saya. Disesuaiin sama speaker sama Iya, box ya. sama speakernya kalau pasti Pak. Jadi kan ini crossover, fungsinya kan buat motong frekuensi. Jadi kita samakan dengan speaker yang kita gunakan. Jadi kalau speaker kita responnya berapa sampai berapa ya wes yang kita samakan itu. Jangan speakernya bunyinya dari 50 sampai 100 terus dipotong dibunyikan 200 sampai 500 kan nggak bunyi. Cara ibaratnya kita ngomong kayak gitu. Nah, jadi fungsinya DLMS itu buat motong sesuai dengan respon sama speakernya ini. Iya. Tapi kalau ini enak karena layarnya lebar, kalau ini agak sempit. Ini perbedaannya aja. Kalau ini agak lebar, warna agak mungkin nyetingnya lebih lebih mudah. Secara biasanya kalau orang NX itu pilihannya karena mas layarnya lebih lebar itu kadang ada. Iya. Tapi kalau saya kembali ke suara selera nanti bisa dibedain. Ini saya nyeting yang atas ini buat speaker saya. Jadi nanti tak coba. Ini sudah jadi. Wes yuk. Yang bawah, atas ya? Ah, ini. Ini buat speaker saya yang atas. Itu kalau nggak ada lock ya, kalau misalnya tekan itu nggak itu ya, nggak reset ya. Udah, yang penting pokoknya kalau punya DLMS jangan di password. Itu. Oh, gitu. Nah, karena kalau ngeklik ini loh. Nah, biasanya ini diklik. Nah, kalau kita salah klik ini, biasanya ini. Nah, ini bukan kok kita buka password, tapi ini naruh password. Kadang orang ini dikira ini kita mau buka password. Padahal ini sebenarnya naruh password. Nah, setelah ini diganti lali nggak bisa dibuka. Jadi kalau DLMS itu mending kalau kita belum menguasai jangan di password dulu. Baru nanti wis lihai. Kalau password pakai komputer lebih enak, nggak mungkin terjadi kekeliruan itu. Laptop ya. Iya betul. Jadi kalau saya DLMS nggak usah di password, mau kita yang megang kecuali kan buat rental nggak boleh diodak-odak orang lah itu baru nanti kita password itu. Ini biasa terjadi sering ini orang mas password nggak bisa dibuka itu kalau sudah kelok semakin DLMS-nya bagus semakin nggak bisa dioper-aprik lagi malahan.
job kita setting dulu. Kalau di sana main berapa way? Ya, Main berapa way biasanya? paling ya 3. Oh, pakai 15-an. Iya. 15, 12 Nih, gitu. sekarang nyeting dulu yang wisdom. Itu Sama. kalau main 4 way nggak banyak gitu anunya ya, cancelnya ya kalau. Kalau masalah cancel itu kan namanya cancel kan antar box. Jadi bukan Oke. antar DLMS. Jadi kalau antar DLMS ini nggak mungkin cancel. Yang cancel adalah antar box. Artinya apa? Jadi boxnya ibaratnya ini sama ini ketemu, tapi ini sama mungkin punya saya yang bawa itu nggak ketemu. Karena itu sudah dari boxnya yang bawaannya ibaratnya perakitan kita yang nggak ketemu cancel antara box atas sama bawah. Itu mau kita apain di sini ya tetap nggak bisa. Ye, tapi kalau selama boxnya sudah ibaratnya antar box sudah nggak cancel, Itu cancel box bahaya nggak? ya kalau cancel box kan ibaratnya kalau kita bunyiin 15 enak, bunyiin 12 enak, dibarengin. Nah, itu Kecil namanya. kecil. Nah, itu. Nah, itu sebenarnya kalau sudah penyakitnya di situ nggak bisa. Cuman kalau ternyata di situ yang penyakitan ibaratnya pengaturan kita pakai crossover tadi. Kalau kita pakai digital mungkin kan bisa dibalik pasanya, bisa dipotong frekuensinya lebih detail lah. Mungkin itu bisa diatasi lewat situ. Tapi kalau dari boxnya itu sudah memang ibaratnya yang satu jalan di frekuensi 100 sampai 500, yang satu eh, juga jalan di frekuensi rentang segitu, dan ibaratnya antar box itu dibunyi barengnya memang sudah nggak bisa lah. Kalau dari segi boxnya nggak bisa wes itu sulit. Ya? Nggih. Kalau dari Berarti itu boxnya kalau misalnya satu enak terus disusun lagi kan tuh. betul sekali, itu yang sering terjadi. Biasanya kalau sudah antar box itu wes angel. Itu penyebabnya banyak, mulai dari mungkin jenis boxnya atau dari komponen speakernya atau yang lain-lain, banyak penyebabnya. Makanya kalau mungkin nanti kalau belajar ini mungkin pakai 2W dulu. Ya, sub aja sama middle satu. Nggak cancel. Ya, nggak cancel enak. Nah, baru nanti ditambah. Kalau ditambah jadi penyakit, merusak surwa itu lah, berarti mending kan nggak usah dipakai. Iya. Buat apa kita pakai banyak box tapi nggak bersuara? Mending simple dikit kayak gini tapi suaranya bisa kenceng kan gitu. Kadang orang kan wata penting tinggi, bunyiin satu enak, bunyiin lagi enak, bareng kan? Nah, dibarengkan kok suaranya kayak jalan sendiri-sendiri. Nah itu. Biasanya kalau orang sini jalan sendiri-sendiri, jadi benar. speaker itu nggak bisa bareng suaranya. Nah itu. Gitu ya. Ya, Bagus lah gitu. ya. Itu sebenarnya ilmunya kayak gitu sih speaker itu. Ini kalau di genteng nggak kayak gini kan? Oh, kalau itu kurang tahu, saya nggak pernah ke sana. Ya. Jadi kalau speaker itu selama ibaratnya masih bisa diatasi. Kalau DLMS kan ibaratnya buat motong. Kalau speaker saya jalannya di 200 sampai 500 yo, jalannya yo disegituin, jangan dipaksa. Speaker jalan 200 sampai 500 dipaksa jalan 1000 terus di EQ tinggi ya speakernya kobong duluan nggak bunyi kan gitu ibaratnya. Jadi kalau speaker ilmunya ya kayak gitu aja sebenarnya. Cuman kan kalau kita merakit ibaratnya yang sulit kan memang itu. Kalau belum punya pengalaman, Custom ya kalau custom itu mungkin ketemu nih ibaratnya antara ini sama ini ben ketemu itu suaranya enak gimana sih, nah gitu. Nah kalau kita make two-way itu memang lebih simpel. Two-way ya? Banyak way itu kalau hasilnya kalau banyak way itu akan enak kalau memang mulai dari pembuatan box, pembuatan komponen bagus. Artinya ya di reset, subnya di reset, 15-nya di reset, 12-nya middle-nya apa 10-nya di reset. Itu saya yakin namanya way-nya banyak, speaker kan kerjanya nggak terlalu apa ngoyo. Pasti hasilnya lebih enak. Tapi kan kita nggak semudah itu meriset. Banyak produk aja yang ngeriset wake urung iso nemokne kayak gitu loh. Apalagi yang pemula ya. Apalagi yang pemula. Makanya kalau saran saya kalau mungkin wine-nya dikit dulu aja. Dikit dulu aja, mungkin 2 itu lebih simpel nggih. Barulah nanti kalau intinya kalau itu saya biasanya dengerin kayak gitu, tak dengerin ini sama ini enak. Tambah 15 enak enggak? Itu aja. Kok tambah 15 dia jadi penyakit? Kalau kita dengerin dari dekat suaranya yuk hilang, jauh apalagi tambah hilang, berarti kan penyakitnya di situ. Nah, mendingan kita nggak usah pakai dulu.
Nah, Berarti yang satu ini full ring itu ya? iya betul. Lihat nggak full ring juga sih. Umpamanya kita pakai kayak Lenare kayak gini ya, Hmm. Mi 10 sama 12 sama Twitter kayak gitu. Jadi nanti kan motongnya gampang, subwoofer. Kalau subwoofer saya kan ini. Ini subwoofer saya, ini kerjanya ini 35 Hz, ini bawahnya kita potong, atasnya 133. Lah, subwoofer ini biasanya kalau orang-orang banyak yang bermain rendah, contohnya di 100, tujuannya biar rendah. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kalau Mendem ya? enggak ya tergantung kembali ke boxnya. Kalau box yang ini memang ini rendah, jadi potongannya rendah. Kalau yang ini, yang saya pakai ini harus tinggi karena ini kan responnya lebih ke dangdut. Nah itu. Kalau ini tak bunyikan segini ini nggak bunyi karena kan kurang tinggi. Karena ini speaker saya kan tinggi. Kalau kadang orang ada yang kemarin request Mas coba dipotong 100 yo, nggak bunyi no ini speaker responnya tinggi kan gitu. Kalau box ini benar tak potong segitu benar karena box saya responnya rendah kan gitu. Jadi kalau itu ini pengaturan ini ya tergantung speakernya. Itu bagusnya Iya. di MLS ya? Iya, kalau di LMS itu. Jadi bapaknya nanti kok mau ibaratnya speaker itu mau tak apain yo bisa ibaratnya itu. Ibaratnya speakernya bunyinya dari segini, berarti dari sini ke sini. Kita potongnya ya segini di dalam. Kalau ini bunyinya segini, motongnya di sini ya kan nggak bunyi. Lah logikanya itu. Atau bunyinya gini separuh, ibaratnya separuh nggak dipakai, yang bunyi separuh ini dipaksa di EQ namanya, boosting, speakernya kobong, pasti itu. Kadang orang kan gitu, nggak tahu suaranya kayak gimana, Bener. nggak potongnya ngawur di EQ berlebihan. Kalau nge-EQ saran saya nanti gini, umpamanya kita nge-EQ ya, Ini apa harus pakai EQ lagi? ya kan kalau EQ buat nebelin biasanya sih. Di luar ya? Enggak, maksudnya jangan EQ eksternal, EQ ini aja. Di situ ya? Oh, lah. Umpamanya kita naikkan berapa dB ini ya. Nah, EQ itu mungkin kalau saya biasanya enggak terlalu berani sampai mungkin di atas 7 sampai 8 dB. Mendekati flat ya? Ya, kalau saya bahkan paling 3 dB itu, 3 sampai 4. Karena apa? Kalau kita EQ segini itu kan kayak speaker itu ya kayak dipaksa, ibaratnya speaker enggak dipaksa flat tapi dipaksa nonjolin satu tempat kan. Ibaratnya kalau landai gini ya gerakannya. Kalau di kayak gini kan ibaratnya kayak gini. Nah, itu kan resikonya kalau nggak kobong spule putus ya kumis-kumisnya copot. Iya, Ya kemarin itu. Kadang orang kan Over makanya gitu. ya over. Sebenarnya kayak nge-Q plus sampai 12 dB ini kalau ibaratnya pabrik cuma dibawakan kan kita nggak harus di EQ sampai segini kan. Plus 12 dB itu speaker kayak apa gerak itu. Ya itu. Lihat speaker sebenarnya ya? Iya. Jadi kalau EQ ini jangan main dulu, mending kita nol dulu aja. Baru nanti kalau sekiranya aku pengen nonjolin dutnya lah itu baru nanti di EQ tapi dikit sama dicari-cari. Oh gitu. Ya biar aman, main aman. Ini kalau wisdom. Kalau wisdom ini memang dia karakternya agak keras, jadi langsung ngok kayak gitu. Dasak kan ya? Ya Malah. langsung kan. Yo ini pun sebenarnya bisa dinaikin gainnya, tapi kan dalam arti nek saya yo tergantung kebutuhan aja sih. Kan kalau selama fader mixer, yang mixer kan panjang, kan bisa dikerasin dari inputnya itu. Ini ya, ini tak coba. Yang apa? Mbak pindah, Pak. Mas Hasan. Minum di atas. Di bawah.
lagi ya, yang atas lagi. Atas. Pindah atas saja. Nah, ini langsung pindah atas. Kayaknya ini Pak. Iya. Nonjol ini ya. Jadi kalau DLMS itu sebenarnya ya seharga gini bagus semua, tergantung selera sama yang Iya. denger itu aja. Jadi Nanti kadang kan orang ada fanatik sama merek gitu. Ini itu sama ya frekuensi ya? Sama. Ini tidak ada EQ. Jadi kalau nyoba DLMS jangan di EQ. Ini posisi flat. Jadi ini flatnya ini flatnya ini. Suaranya seperti itu. Banyak ini ya. Bendanya ya. Ya, kalau itu ya sampean bisa dengarkan sendiri nanti. Itu tadi. Rentalnya di sana apa di Gudang Garing? Di Madura ya. Iya, saya ke sini. Istrinya sini, Gudang Garing. Iya. Gudang Garing mana? Amin. Oh, iya.